Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dengan lancar melaksanakan ibadah kegiatan kita sehari-hari dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih akan berkutat dengan materi gambar perspektif. Kalau kalian perhatikan untuk materi yang pertama kemarin, kita memakai gambar perspektif dengan prinsip satu titik hilang. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan berkembang lagi dengan menggunakan gambar perspektif dengan prinsip dua titik hilang. Apa perbedaannya? Pasti yang pertama adalah jumlah titik. Kalau kemarin sudut pandang yang kita pakai hanya menggunakan satu titik hilang, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana menggambar balok sederhana dulu dengan menggunakan prinsip gambar perspektif dua titik hilang. Dan perbedaan yang kedua untuk awalannya. Kalau kemarin di prinsip satu titik hilang, yang menjadi awalan adalah sebuah bidang. Kalau kita akan menggambar balok, ya kita awali dengan bidang persegi atau persegi panjang. Namun, untuk yang dua titik hilang ini, nanti akan kita awali dengan hanya sebuah garis vertikal. Untuk lebih jelas dan bagaimana tahap-tahapan untuk menggambar gambar balok dengan perspektif dua titik hilang, berikut Pak Fafa sampaikan dan berikan contoh bagaimana mengerjakan atau menggambar tahapan untuk membentuk sebuah balok dengan prinsip dua titik hilang. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan saat kita akan menggambar gambar perspektif dengan prinsip dua titik hilang. Yang pertama, tentu saja kita siapkan pensil sebagai media gambarnya. Dan alat terpenting yang kedua adalah penggaris. Kalian dapat menggunakan semua jenis penggaris. Tapi yang paling disarankan adalah penggaris panjang minimal 30 cm atau penggaris segitiga, yaitu penggaris siku maupun penggaris segitiga sama kaki. Dan jangan lupa, jika terjadi kesalahan nanti, kalian perlu mempersiapkan penghapus sebagai medianya. Baik, kita mulai dengan tahap pertama. Sebenarnya tahapan ini sama persis saat kalian akan menggambar dengan prinsip satu titik hilang. Tahapannya maupun nanti hasil akhirnya juga tidak berbeda jauh. Yang pertama adalah yang perlu kita persiapkan menggambar garis horizontalnya dulu. Bisa disebut dengan garis horizon atau garis cakrawala, yaitu garis yang memanjang dari kiri ke kanan dan bentuknya mendatar. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya pada gambar perspektif dua titik hilang, yang perlu kita persiapkan adalah garis awalannya dulu. Jika kemarin kalian saat menggambar satu titik hilang yang dibutuhkan untuk awalan adalah sebuah bidang, entah itu persegi maupun persegi panjang, perbedaan di dua titik hilang ini yang perlu dipersiapkan pertama kali hanyalah sebuah garis vertikal sebagai awalan untuk menggambar balok sederhana. Misalnya saya ingin menggambar balok sederhana dengan sudut pandang mata kucing. Masih ingat mata kucing pasti terletak di atas garis horizon. Ya.
Sebagai catatan, saat menggambar apapun itu perspektif satu titik hilang maupun dua titik hilang, garis awalannya harus tegak lurus dengan garis horizon, tidak boleh miring ke kanan maupun miring ke kiri. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian memperoleh garis vertikal seperti ini, langkah selanjutnya adalah menentukan titik hilangnya. Nah, karena ini adalah dua titik hilang, maka dua titik hilang tersebut harus kalian persiapkan. Yang pertama, sebagai catatan adalah untuk menempatkan titik hilang haruslah di sepanjang garis horizon. Nih, di sepanjang ini. Tidak boleh di atasnya maupun di bawahnya. Itu cara menentukan titik hilangnya. Catatan yang kedua, karena ini dua titik hilang, diharuskan menempatkan dua titik hilang itu di kiri bangun yang akan kalian gambar. Misalnya saya tandai titik hilang pertama, dan di kanan bangun yang akan kalian gambar, saya tandai dengan titik hilang kedua. Jika sudah, hubungkan dua ujung garis vertikal ini ke titik hilang pertama dan ke titik hilang kedua. Ya. Seperti ini. Akan diperoleh gambar seperti ini, di mana ini adalah awalan untuk menggambar sebuah balok sederhana. Untuk langkah selanjutnya, karena ini belum sempurna menjadi sebuah balok, maka kalian harus menentukan sisi kiri dan sisi kanannya dulu. Dan yang perlu diingat dan diperhatikan adalah cara menentukan sisi kiri maupun sisi kanan, garis vertikalnya haruslah sejajar dengan garis awalan ini tadi, yang sudah kalian buat pertama kali tadi. Misalnya, saya menggambarkan sisi kirinya sekian, dan lebarnya tidak harus sama, karena ini masih ukuran bebas. Sedangkan sisi kanannya, misalnya sekian. Nah, sudah mendapatkan sisi kiri maupun sisi kanan balok. Tapi ini belum menjadi balok yang sempurna. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah tiap garis rusuk ini haruslah sejajar, tegak lurus semua. Tidak boleh miring ke kiri maupun tidak boleh miring ke kanan. Karena itu adalah prinsip dalam menggambar perspektif. Baik, langkah selanjutnya untuk garis vertikal yang sebelah kanan, sebelah kanan, kalian hubungkan ke titik hilang yang sebelah kiri, dan sebaliknya, garis rusuk yang sebelah kiri, kalian hubungkan ke titik hilang yang sebelah kanan. Baik, kita lakukan satu persatu. Kita mulai dari rusuk yang kiri. Hubungkan kedua ujungnya ke titik hilang yang kanan. Atas dan bawah. Dan ini juga menjadi perhatian dalam menggambar garis proyeksi. Ini adalah garis proyeksi, yaitu garis yang menuju ke titik hilang, itu dinamakan garis proyeksi. Tidak perlu tebal-tebal, cukup menggoreskan pensil ke kertas sebagai penanda saja, tidak usah tebal-tebal, karena nanti yang ditebalkan hanya bangun baloknya saja. Baik, yang kanan sudah kita tarik ke kiri, dan yang kanan kita tarik ke titik hilang yang sebelah kiri. Sama seperti yang garis sebelah kiri tadi. Nah, kalau sudah beranjak ke yang kedua,
Kalian perhatikan pertemuan garis proyeksi antara yang kiri dan yang kanan, misalnya di sisi atas. Nah, ini akan menjadi titik pertemuan, kalian tandai, karena ini nanti akan menjadi sebuah garis rusuk dari bangun balok tersebut. Begitu pula yang bawah, kita hubungkan ke titik hilang yang kiri. Nah, ini ada pertemuan garis proyeksi di sini antara bawah yang kiri dan bawah yang kanan. Kita tandai titik. Nah, kedua titik yang sudah kita tandai tadi kita hubungkan. Itu yang akan menjadi sebuah garis rusuk dari balok tersebut. Mudah bukan? Ini sudah menjadi sebuah balok sederhana. Prinsipnya sudah menggunakan prinsip dua titik hilang. Kalau yang pertama kemarin satu titik hilang, hanya satu titiknya, karena ini dua, pasti ada dua titiknya. Kalau sudah begini, cukup kalian tebalkan bangun baloknya saja, tidak perlu sampai kalian menebalkan yang garis proyeksi seperti ini. Diulang lagi garisnya biar tebal. Semua yang menjadi bentuk baloknya. Ya, ini bidang yang paling luar sudah kita tebalkan, tinggal kita menebalkan yang bidang dalam. Kenapa yang dalam kita buat putus-putus? Nah, ini prinsip dalam gambar perspektif. Jika garis tersebut tidak nampak dari luar seolah-olah, maka garis tersebut harus kita buat putus-putus. Itu sebagai penanda bahwa garis tersebut terletak di belakang bangun yang terlihat. Nah, sudah terbentuk menjadi balok sederhana dengan prinsip perspektif dua titik hilang. Ini berlaku pula untuk sudut pandang mata manusia dan untuk sudut pandang mata burung. Semoga kalian masih ingat, kalau sudut pandang mata manusia berarti bangunnya nanti akan tepat berada di garis horizon. Ini garis horizon. Dan sudut pandang mata burung pastinya nanti terletak di bawah garis horizon. Tahapannya sama, cara pengerjaannya juga sama. Silahkan mencoba, semoga dimudahkan dalam pengerjaannya. Baiklah anak-anak, semoga kalian sudah memperhatikan video yang saya upload tadi, bagaimana membuat atau membentuk sebuah balok sederhana dengan menggunakan gambar perspektif dua titik hilang. Semoga kalian memperhatikan tiap tahapannya sehingga gambar yang kalian hasilkan nanti juga sesuai dengan prinsip yang dimaksud. Nah, untuk kedepannya silahkan kalian buat dalam satu bidang gambar kertas HVS ada 3 buah balok dengan sudut pandang mata manusia, sudut pandang mata kucing, dan sudut pandang mata burung. Kalian buat dalam satu bidang gambar dan satu garis horizon dengan tipe balok sederhana. Ukurannya masih bebas, silahkan kalian buat ukuran dengan bebas dengan menyesuaikan prinsip-prinsip yang sudah kalian lihat tadi di video pembelajaran. Semoga kalian bisa
membuatnya dengan seksama sehingga hasilnya pun nanti akan menjadi hasil yang maksimal. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.